Isu kesetaraan gender menjadi topik perbincangan yang cukup sensitif namun sangat menarik untuk dibahas lebih dalam. Mungkin kita pernah mendengar istilah kesetaraan gender, tapi apa sih itu kesetaraan gender? Kesetaraan gender adalah prinsip di mana laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam aspek kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Prinsip kesetaraan gender terbagi menjadi dua. Yang pertama ada DUHAM. DUHAM yaitu singkatan dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. DUHAM menegaskan bahwa setiap manusia terlahir bebas dan memiliki kesetaraan hak dan martabat. Dan yang kedua itu ada Konvensi Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita, yaitu menjamin kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Nah, setelah mengetahui konsep kesetaraan gender, maka penting pula untuk melihat berbagai isu yang masih menjadi tantangan dalam mewujudkan kesetaraan tersebut. Isu kesetaraan gender bisa terjadi pada laki-laki maupun perempuan. Nah, isu kesetaraan gender yang terjadi pada laki-laki meliputi yang pertama, adanya tekanan maskulinitas dan juga kesehatan mental, di mana laki-laki biasanya diharapkan untuk selalu bersikap kuat dan juga tidak boleh menunjukkan emosi. Faktanya, data dari WHO menyebutkan bahwa 80% kasus bunuh diri di Indonesia terjadi pada laki-laki. Yang kedua, adanya diskriminasi korban kekerasan seksual, di mana korban laki-laki biasanya tidak dipercaya maupun dianggap lemah karena adanya stigma sosial. Selanjutnya, ada isu kesetaraan gender yang terjadi pada perempuan. Yang pertama, ada kekerasan terhadap perempuan. Menurut data SPHPN pada tahun 2024 atau Kementerian P3A dan juga UNFPA, 1 dari 4 perempuan berusia 15-64 tahun pernah mengalami kekerasan seksual. Kemudian yang kedua, adanya kesenjangan upah dan juga diskriminasi di tempat kerja, di mana menurut UN Women Asia Pacific pada tahun 2024, pendapatan perempuan 23% lebih rendah daripada pendapatan laki-laki. Kemudian yang ketiga, adanya stereotip gender dalam pendidikan maupun pekerjaan. Perempuan seringkali terbatasi ataupun dibatasi terkait mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi maupun dalam hal pekerjaan. Berdasarkan grafik persentase pendidikan tinggi masyarakat dari tahun 2009 hingga 2024, dapat diketahui bahwa pada awal periode tahun 2009 ke tahun 2010, persentase pendidikan tinggi laki-laki itu sedikit lebih tinggi daripada persentase pendidikan tinggi perempuan. Namun, persentase pendidikan tinggi perempuan terus mengalami peningkatan hingga pada tahun 2017 ke 2018, persentase pendidikan tinggi perempuan lebih tinggi daripada persentase pendidikan tinggi laki-laki, yang pada akhirnya menjadi tren hingga tahun 2024. Hal itu disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya perubahan norma gender dan kesadaran kesetaraan. Masyarakat itu mulai sadar betapa pentingnya peran perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, salah satunya dalam aspek pendidikan dan karir, yang pada akhirnya membuat masyarakat mendorong perempuan untuk mengenyam pendidikan tinggi. Selanjutnya yaitu kebijakan pemerintah yang mendukung. Kebijakan pemerintah yang mendukung ini salah satunya yaitu dengan pemberian beasiswa dan lain-lain. Dari kebijakan pemerintah yang mendukung ini terbukalah peningkatan akses dan keterjangkauan. Jadi semua perempuan dari berbagai aspek, dari berbagai kalangan, dari berbagai latar belakang dapat mengenyam pendidikan tinggi secara layak dan merata. Pendidikan adalah hak dasar setiap manusia, termasuk perempuan. Sayangnya, masih banyak perempuan di berbagai belahan dunia yang masih mengalami hambatan dalam akses pendidikan. Pendidikan bukan hanya soal keadilan. Pendidikan adalah kunci untuk membuka potensi dan meningkatkan kualitas hidup perempuan. Perempuan yang terdidik menjadi lebih percaya diri, mampu berpikir kritis, dan berani mengambil keputusan dalam hidupnya. Sehingga dampak pendidikan bagi generasi mendatang yaitu menciptakan generasi yang lebih sehat, cerdas, dan berdaya. Tak hanya itu, pendidikan membuka jalan bagi perempuan untuk mandiri, bekerja layak, dan berkontribusi dalam pembangunan masyarakat. Pendidikan juga membantu mengurangi diskriminasi seperti pernikahan dini dan kekerasan dalam rumah tangga. Ibu yang berpendidikan menginspirasi anak-anaknya untuk terus belajar dan menciptakan lingkungan kebaikan antar generasi ke generasi.
Oleh sebab itu, mari kita perjuangkan akses pendidikan yang setara bagi perempuan. Karena saat wanita cerdas, dunia akan menjadi tempat yang lebih baik.